Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Susmita dengan NIM 2048201113 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu sulfonamida, yang kedua antihistamin, dan yang ketiga barbiturat. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang analisis kualitatif sulfonamida. Sulfonamida adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, bagaimana bisa sulfonamida menginfeksi bakteri? Jadi, cara kerja sulfonamida itu bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Nah, asam folat itu merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Kemudian sifat fisik sulfonamida yang pertama yaitu zat padat, berbentuk kristal, kemudian berwarna putih, tidak berasa atau pahit, tidak berbau, dan tidak higroskopis. Dan ada juga sifat fisik kelarutan dari sulfonamida, yaitu pada umumnya tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkali hidroksida, dan tidak larut dalam ester CHCl3. Kemudian ada rumus dari sulfonamida, yaitu R1NH gugus benzen, SO2 NHR2. Sifat dari R1 itu dia bersifat hidrogen, asam folat atau suksinat. R2 alfatik atau heterosiklik. Nah, ini merupakan contoh turunan dari sulfonamida. Yang pertama yaitu ada sulfadiazin. Sulfadiazin hampir mirip dengan sulfacetamid tetapi tidak sama. Kemudian ada sulfamerazin dan sulfaguanidin. Nah, ini merupakan sulfonamida di dunia farmasi. Contoh obatnya yang pertama yaitu untuk infeksi telinga, yang kedua untuk demam tifoid, dan yang ketiga untuk konjuktivitis. Baik, kita masuk materi yang kedua yaitu analisis kualitatif antihistamin. Sebelum kita masuk ke antihistamin, kita harus tahu dulu apa itu histamin. Histamin adalah senyawa amina yang di dalam tubuh dibentuk dari asam amino, histidin oleh pengaruh enzim histidin dekarboksilase dan memerlukan piridoksal fosfat sebagai kofaktor. Histamin disimpan dalam keadaan inaktif di dalam mast cell. Histamin terdapat dalam jumlah besar di sel epidermis, mukosa usus, dan paru-paru. Berikut senyawa dari histamin. Kemudian histamin akan dikeluarkan sebagai hasil dari alergi. Reaksi alergi ini sendiri adalah suatu reaksi ketika ada interaksi antara antigen dan antibodi. Pemicu reaksi alergi ini bisa dari senyawa dari luar, misalnya bisa dari serbuk bunga, debu, sinar UV, cuaca panas maupun dingin, zat warna deterjen, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, sumber histamin sumbernya bisa bersumber dari histidin. Histidin ini akan mengalami dekarboksilasi, kehilangan CO2, kemudian menjadi histamin. Mekanisme histamin ini sebagai hasil dari reaksi alergi. Ketika ada alergi, histamin akan bertemu dengan reseptor histaminergik. Nah, kemudian kita masuk ke antihistamin. Antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin yang berlebihan di dalam tubuh dengan jalan memblok reseptor. Faktor penyebab aktivasi histamin ini
yaitu reaksi alergi, kecelakaan atau cedera, paparan sinar UV, zat kimia dengan daya membebaskan histamin. Kemudian ada penggolongan antihistamin berdasarkan reseptornya. Yang pertama yaitu antihistamin H1. Antihistamin H1 ini menekan reseptor H1 di otot polos dengan pembuluh darah bronki, sel cerna, kandung kemih, dan rahim, dan digunakan untuk alergi, sengatan lebah, kurang nafsu makan, atau Parkinson, dan lain-lain. Yang kedua yaitu antihistamin H2 blocker, menekan reseptor H2 dengan efek hipersekresi asam lambung. Yang ketiga antihistamin H3, terdapat pada sel saraf yang mengatur produksi dan pelepasan histamin pada SSP. H3 ini menyebabkan migrain. Dan yang keempat, antihistamin H4. Biasanya dijumpai pada sel-sel inflamatori dan digunakan untuk obat antiinflamasi. Nah, ini merupakan jenis obat antihistamin yaitu cetirizin. Cetirizin ini berfungsi untuk meredakan alergi seperti gatal pada kulit, bersin-bersin, dan hidung berair. Berikut yang terlihat di PPT senyawa pada cetirizin, rumus strukturnya. Nah, kemudian kita akan masuk analisis kualitatif golongan barbiturat, materi yang ketiga. Barbiturat merupakan kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau melalui proses pembiusan. Barbiturat merupakan terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan pengobatan barbiturat ini untuk beberapa jenis epilepsi. Barbiturat tidak boleh digunakan sembarangan dan harus dengan resep dokter. Cara kerja barbiturat. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA. GABA merupakan zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja GABA akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Barbiturat bekerja dengan menekan transmisi sinaptik pada sistem pengaktifan retikula di otak. Kemudian sifat-sifat barbiturat, sukat larut dalam air, kecuali garamnya Na, dan bereaksi dengan asam lemah. Umumnya berupa zat padat, kristal putih, tidak berwarna dan rasanya sedikit pahit. Garam Na-nya larut dalam larutan mudah terhidrolisis menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. Ada dua bentuk keto tidak larut dalam air dan bentuk enol larut dalam air. Bentuk keto larut dalam pelarut CHCl3, eter, dan stilasetat. Dapat menyublim, membentuk sublimasi, dan tergantung sekali pada tekanan, suhu, dan jarak sublimasi. Kemudian efek samping barbiturat itu yaitu pusing, sakit kepala, mual, kantuk, lemas, sakit perut, gelisah atau bingung, dan tekanan darah rendah. Kemudian reaksi umum barbiturat. Reaksi umum barbiturat ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi pari, merupakan pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO2. Dan reaksi Zwicker yang merupakan pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan CO. Kemudian reaksi kristalisasi yang merupakan reaksi pengendapan atau kristal. Umumnya reaksi kristal ini golongan barbiturat, aseton, dan air. Kemudian penobarbital yaitu pemeriannya serbuk kristal putih, hampir putih atau tidak berwarna. Kelarutannya sedikit larut dalam air dan mudah larut dalam alkohol. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.